Kali ini legalaccess.id akan membahas terkait dengan Omnibus Law. Nah, mungkin kalau kalian yang mengikuti batch 1 di dalam penjaringan Menti terbaik, kalian pasti sudah mendapatkan materi ini, Omnibus Law, pada tanggal 17 April 2020 yang lalu. Namun memang karena banyaknya nih pertanyaan-pertanyaan terkait dengan Omnibus Law, legalaccess.id membagi penjelasan materi ini ke dalam beberapa part atau bagian. Nah, pertama, kita sebenarnya mau menjelaskan nih, kalau kalian tahu dan kalian pernah dengar mengikuti perkembangan pemberitaan di televisi, di Instagram, di media sosial lainnya, banyak pro kontra terkait dengan Omnibus Law. Nah, namun kita sebenarnya harus tahu terlebih dahulu apa sih Omnibus Law. Nah, sebenarnya yang diusulkan dalam Prolegnas tahun 2020 oleh pemerintah bukan merupakan undang-undang Omnibus Law, tapi merupakan undang-undang Cipta Lapangan Pekerjaan. Nah, Omnibus Law itu sendiri apa? Omnibus Law itu adalah metode sebenarnya atau teknik yang digunakan untuk mengganti dan atau mencabut undang-undang atau beberapa ketentuan dalam undang-undang yang diatur ulang dalam satu undang-undang. Nah, ini sifatnya tematik. Itu adalah konsepsi dasar Omnibus Law. Omnibus Law adalah metode. Omnibus Law ada teknik. Sedangkan undang-undang yang diusulkan oleh pemerintah untuk Prolegnas tahun 2020 adalah Undang-Undang Cipta Lapangan Pekerjaan. Nah, sebenarnya apa sih tujuan dari Omnibus Law ini? Beberapa tujuannya adalah mengatasi konflik peraturan perundang-undangan secara cepat, efektif, dan efisien. Kemudian melakukan pengurusan perizinan lebih terpadu, efisien, dan efektif, meningkatkan hubungan koordinasi antar instansi terkait, menyeragamkan kebijakan pemerintah di pusat maupun di daerah untuk menunjang iklim investasi, dan mampu memutus rantai birokrasi yang berlama-lama serta menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pengambil kebijakan. Nah, seberapa besar sih sebenarnya rancangan Undang-Undang Cipta Kerja itu? Nah, berdasarkan informasi nih yang mentor tahu, itu ada sekitar 15 bab dan 174 pasal. Dan memiliki dampak pada 79 undang-undang dan 1.203 pasal yang terdampak oleh adanya rancangan undang-undang ini. Jadi kalau kita lihat di media sosial tuh seolah-olah undang-undang ini terdiri dari beberapa ribu pasal. Sebenarnya memang pasal yang terdampak maksudnya gitu loh, bukan pasal dalam RUU Cipta Kerja itu sendiri. Nah, kalau misalnya kita melihat lagi secara historis gitu terkait dengan Omnibus Law ini sendiri, pada tanggal 20 Oktober 2019, Presiden Republik Indonesia dalam pidato sidang paripurna MPR RI dalam rangka pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024 memberikan 3 arahan yang pasti. Yang pertama, di dalam penyelenggaraan pemerintahan Presiden Republik Indonesia itu, di mana tujuannya itu adalah membangun SDM, kemudian juga menciptakan undang-undang cipta lapangan kerja yang menjadi Omnibus Law untuk merevisi puluhan undang-undang dan menghambat penciptaan lapangan kerja dan menghambat pengembangan UMKM. Kemudian juga investasi untuk penciptaan lapangan kerja yang harus diprioritaskan dan prosedur yang panjang harus dipotong. Nah, itu adalah arahan Presiden pada saat pelantikan. Kemudian memang ditindaklanjuti oleh Kementerian Perekonomian, Koordinator Bidang Perekonomian. Ini karena apa? Karena
beberapa latar belakang. Kita tahu bahwa kondisi saat ini itu terdapat lebih dari 7 juta orang yang belum mendapatkan pekerjaan atau pengangguran. Kemudian juga terdapat setiap tahun angkatan kerja baru itu bertambah, kurang lebih sekitar 7 juta orang. Nah, setiap 1% pertumbuhan ekonomi itu akan menyeret sebesar 400.000 pekerja. Nah, kemudian pertumbuhan ekonomi pun rata-rata sekitar 5% dalam 5 tahun terakhir. Nah, kemudian juga jumlah pekerja informal mendominasi dan adanya dominasi pekerja informal yang disebabkan perkembangan ekonomi digital yang memacu wira swasta secara online dan mandiri serta karakteristik kaum milenial yang cenderung memilih jam kerja fleksibel. Nah, oleh karena itulah beberapa faktor itu atau kondisi saat ini yang salah satunya menjadi alasan kenapa undang-undang Omnibus Law ini bisa keluar gitu kan. Kemudian menciptakan investasi untuk menciptakan lapangan kerja. Jadi investor asing itu tidak serta-merta membuat paradigma negatif sebenarnya, tergantung dari maksud dan tujuan negara dalam hal menjaring investor. Dalam undang-undang yang diusulkan dalam prolegnas ini, tujuannya adalah untuk penciptaan lapangan pekerjaan, di mana pemerintah memang harus mengacu pertumbuhan ekonomi sekitar 6% atau lebih per tahun untuk membuka lapangan kerja baru guna menampung sekitar 2 juta pekerja baru dan 7 juta pengangguran yang ada. Nah, di sini juga ada tujuan pemerintah nih untuk bagaimana caranya memperluas lapangan kerja dan perlindungan pekerja. Di sini ada peran pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan perluasan lapangan kerja seperti yang memerlukan investasi dan lain dan upaya perlindungan pekerja yang secara ini existing. Nah, untuk menciptakan lapangan kerja baru dan peningkatan perlindungan bagi pekerja diperlukan reformasi regulasi secara menyeluruh termasuk pada sektor ketenagakerjaan. Selain itu juga ada kondisi di mana perekonomian dan ketenagakerjaan yang berpengaruh dari kondisi global. Tentunya memang ada peluang dan tantangannya dalam menciptakan rancangan undang-undang cipta lapangan kerja ini. Nah, beberapa tantangannya adalah seperti perlambatan ekonomi global, kemudian adanya terjadi ketegangan geopolitik dunia yang kita tahu bahwa pada saat itu terjadi demonstrasi di Hong Kong, terdapat juga ketegangan politik Jepang dan Korea Selatan, ketegangan di Timur Tengah, adanya upaya Brexit UK dari EU, dan juga kalau misalnya kita ingat bahwa terjadinya perang dagang antara US dan Tiongkok. Nah, ini ketegangan geopolitik dunia ini menjadi salah satu latar belakang di mana diperlukannya nih undang-undang atau undang-undang cipta lapangan kerja. Dan juga terdapat kualitas pertumbuhan ekonomi dan juga adanya persepsi iklim investasi dan lain-lain. Sebenarnya kalau misalnya kita mengacu pada konsepsi Omnibus Law, itu adalah reformasi regulasi, di mana kalau kita lihat secara historis, praktik penerapan Omnibus Law telah banyak diterapkan di berbagai negara common law dengan tujuan untuk memperbaiki regulasi di negaranya masing-masing dalam rangka meningkatkan iklim dan daya saing investasi. Nah, apa sih metodenya? Metodenya dilakukan dengan cara pemangkasan, penyederhanaan, dan penyelarasan peraturan perundang-undangan yang satu dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya. Di sini, Omnibus Law di sudut pandang government adalah
sebagai reformasi regulasi agar penataan dilakukan secara sekaligus terhadap banyak peraturan perundang-undangan. Dan pemerintah mengambil manfaat dari penerapan Omnibus Law ini, yaitu pertama, untuk menghilangkan tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan, melakukan efisiensi proses perubahan atau pencabutan peraturan perundang-undangan, dan untuk menghilangkan ego sektoral. Nah, di sini juga secara umum Omnibus Law itu belum populer sebenarnya di Indonesia. Namun terdapat undang-undang atau beberapa undang-undang yang sudah menerapkan konsep tersebut. Seperti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang penerapan peraturan perundang-undangan Nomor 1 Tahun 2017 tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan keperpajakan menjadi undang-undang yang mencabut beberapa pasal dalam beberapa undang-undang. Kemudian metodenya itu apa sih? Metode Omnibus Law itu apa sih? Yaitu metode yang digunakan untuk mengganti dan atau mencabut beberapa materi hukum dalam berbagai undang-undang. Kemudian konsekuensinya adalah undang-undang existing masih tetap berlaku, kecuali sebagian pasal atau materi hukum yang telah diganti atau dinyatakan tidak berlaku. Dan atau undang-undang existing tidak diberlakukan lagi apabila pasal atau materi hukum yang diganti atau dinyatakan tidak berlaku merupakan inti atau ruh dari undang-undang tersebut. Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja ini dibagi menjadi beberapa klaster pembahasan. Ada sekitar 11 klaster pembahasan yang masing-masing klaster itu memang digodok secara maraton oleh pemerintah dan dibahas secara maraton oleh pemerintah berdasarkan kepentingan dari beberapa kementerian terkait sehubungan dengan 11 klaster tadi, seperti penyederhanaan perizinan berusaha, kemudian ada persyaratan investasi, ada ketenagakerjaan, kemudian juga kemudahan pemberdayaan dan perlindungan UMKM, kemudahan berusaha, kemudian dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, pengadaan lahan, investasi dan proyek pemerintah, dan kawasan ekonomi. Nah, itulah tadi penjelasan terkait dengan konsepsi Omnibus Law yang kita lihat dari sudut pandang pemerintah, di mana memang ketika kita melihat sudut pandang pemerintah, kita harus pahami maksud dan tujuan pemerintah mengusulkan RUU tersebut ke dalam Prolegnas tahun 2020 ini. Sehingga ini terbuka bagi kalian para mahasiswa atau para millennials untuk bisa punya pendapat sendiri nih. Dan inilah momentumnya kalian bisa berdiskusi atau melakukan pembahasan-pembahasan secara intensif untuk dapat diusulkan nih kepada pemerintah agar segala sesuatu yang keluar dari Undang-Undang Cipta Kerja itu sesuai dengan kondisi dan keinginan serta kebutuhan masyarakat. Ayo kita turut serta dalam pembangunan Indonesia dengan berkontribusi berkontribusi pada penyusunan peraturan perundang-undangan terkait dengan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja secara bijak. Terima kasih.